Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam bab pandangan kaum cendekiawan. Lalu Arnott menulis, lalu kabilah-kabilah Arab didorong untuk menyerah dan tunduk kepada Nabi bukan sebagai panglima militer terkuat di Arabia kala itu, tetapi lebih sebagai eksponen teori kehidupan sosial yang membuat semua orang lain tampak lemah dan tidak berguna. Muhammad telah berhasil mengenalkan sentimen nasionalisme di tengah masyarakat yang anarkis pada masanya dan memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban antar satu sama yang lain yang belum pernah dirasakan masyarakat Islam sebelumnya. Arnott kemudian menyampaikan alasan kenapa bukunya diterbitkan. Jadi sejak mula pertama Islam menyandang cap sebagai agama dakwah yang berusaha memenangkan hati manusia, mengajak mereka berubah dan membujuk mereka memasuki persaudaraan umat beriman. Dan hal itu tidak berubah dan terus berlanjut hingga hari ini, sebagaimana yang akan ditunjukkan di dalam halaman-halaman berikutnya di dalam bukunya Arnott itu. Lalu tentang masuk Islamnya suku-suku Kristen pada masa hidupnya Nabi suci Muhammad SAW dan tidak lama sesudah wafatnya, Arnott mengutarakan pandangannya sebagai berikut. Fakta bahwa kekuatan pasukan bukanlah faktor yang menentukan dalam terjadinya konvensi atau konversi para suku Kristen ke dalam Islam. Dapat dilihat dari hubungan damai yang terjadi antara kaum Kristen dan kaum muslimin Arab. Muhammad sudah membuat fakta perjanjian dengan beberapa suku Kristen, berjanji melindungi mereka, memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi mereka, dan tidak mengganggu dan campur tangan atas hak dan kewenangan para pendeta mereka. Ikatan persaudaraan yang mempersatukan kaum muslimin dengan saudara sebangsa mereka yang menganut keyakinan lain membuat banyak dari antara mereka dengan sukarela maju membantu kaum muslimin dalam ekspedisi militer mereka. Dari berbagai contoh praktek toleransi terhadap kaum Kristen Arab yang dilakukan kaum muslimin di era kemenangan Islam pada abad pertama Hijriah dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya, kita tentu bisa menyimpulkan bahwa suku-suku Kristen itu memeluk Islam karena pilihan dan kemauannya sendiri Arnott pun kemudian menuliskan sekumpulan di dalam bukunya. Saya ulangi lagi, Arnott pun kemudian menuliskan kesimpulan di dalam bukunya sebagai berikut. Secara umum kaum kafir telah menikmati perlakuan toleran di bawah pemerintahan Muhammad, hal yang tidak mungkin ditemukan di Eropa hingga memasuki abad modern. Konvensi agama secara paksa dilarang, begitulah petunjuk
Quran. Adanya begitu banyak sekte dan komunitas Kristen di berbagai negara yang selama berabad-abad berada di bawah pemerintahan Muhammad adalah saksi abadi atas toleransi yang telah mereka nikmati. Hal ini menunjukkan bahwa persekusi yang mereka terima dari waktu ke waktu yang disebut menderita di tangan kaum fanatik didorong oleh keadaan khusus dan lokal ketimbang terinspirasi oleh prinsip toleransi yang sudah mapan. Akan tetapi penindasan itu sepenuhnya tanpa dukungan hukum Islam, baik hukum agama maupun hukum sipil. Ayat-ayat dalam Quran yang melarang memaksakan keyakinan dan memerintahkan berdakwah sebagai satu-satunya metode yang sah untuk menyiarkan agama telah dikutip di atas tadi, dan doktrin yang sama dibenarkan oleh fatwa para doktor A. Muhammad sarjana Islam. Akan sangat mudah sekali bagi para penguasa Islam untuk benar-benar menyapu bersih bangsa Kristen atau mengusirnya dari wilayah kekuasaan mereka, seperti halnya yang dilakukan penguasa Spanyol terhadap bangsa Moor atau penguasa Inggris terhadap bangsa Yahudi selama hampir 4 abad. Para mufti atau sarjana Islamlah yang mengubah pikiran para penguasa dari cara-cara biadab semacam itu. Demikian pula yang dilakukan oleh para ahli fikih dan para tokoh muslim moderat. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.